Hai hai, assalamualaikum. Gimana kabarnya nih teman-teman? Untuk kali ini nih, saya akan membuat keju mozzarella KW ya teman-teman. Jadi biar lebih murah gitu loh. Nah ini dia bahan-bahannya. Saya sudah siapkan 250 gram susu cair. Kemudian bisa pakai susu apa aja ya. Kemudian di sini ada 170 gram keju cheddar, merek apa aja terserah teman-teman. Kemudian ada juga 2 sendok makan tepung kanji, bisa diganti dengan tepung maizena atau tepung sagu ya. Oke, lanjut aja ke pembuatannya. Nah, di sini susunya kita tuang dulu ya. Kemudian kita aduk-aduk biar agak panas dulu. Kita masak menggunakan api sedang aja ya. Pertama-tama kita pakai api sedang dulu nih. Nah, setelah agak panas seperti ini, kita masukkan kejunya sedikit-sedikit. Kita masukkan secara 2 tahap ya, jangan sekaligus. Aduk-aduk lagi, aduk-aduk cepat gitu ya. Nah, setelah kejunya yang tadi agak mencair menyatu dengan susu, kita masukkan lagi keju yang sisanya tadi. Aduk-aduk lagi. Mengaduknya harus cepat ya, teman-teman. Nah, setelah kejunya bersama susu larut ya, kita kecilkan apinya, pakai api kecil saja masaknya. Kemudian mengaduknya juga harus cepat ya, supaya nanti keju mozzarellanya itu nggak gosong bawahnya. Masak susu sambil diaduk-aduk terus sampai susu dan kejunya mengental ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini udah lebih mengental dari tadi, kemudian juga udah meletup-letup ya, mendidih gitu ya susu dan kejunya. Sekarang kita campurkan tepung kanji, tapi sebelumnya tepung kanjinya kita beri dulu air agar tidak menggumpal ya. Lalu setelah ini kita masukkan dan kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar mengental dan matang. Aduknya dengan cepat ya, aduk-aduk terus dengan cepat, jangan berhenti karena jika berhenti takutnya bawahnya gosong dan hasilnya kurang bagus. Perlu diingat dengan api kecil saja gitu ya. Nah, teman-teman, ini dia hasilnya mozzarella KW ini nih udah jadi. Hasilnya mengental seperti ini, bisa dilihat. Teksturnya sudah mozzarella banget ya. Menurut aku ini udah pas. Jadi ini udah mateng, tinggal kita aduk-aduk sebentar aja lagi nih. Nah, sekarang kita matikan apinya. Kita lihat lagi teksturnya ya. Kita tunggu agak dingin, kemudian nanti kita masukkan ke dalam mangkuk ya. Nah, ini dia teman-teman, setelah aku diamkan selama kurang lebih
ya beberapa saat ya sampai agak hangat gitu. Kita masukkan ke dalam mangkuk. Jadi buat dicetak kalau teman-teman pengen hasilnya lebih bagus gitu ya bisa dimasukkan ke dalam kotak cetakan gitu. Jadi aku yang ada aja lah yang seperti ini aku masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian nanti setelah ini kita masukkan ke dalam freezer sampai mozzarella ini bisa dipakai nantinya bisa dipotong-potong ya. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam freezer, kita tutup dulu dengan menggunakan plastik wrap seperti ini. Supaya lebih aman ya. Nah, teman-teman, ini udah jadi ya mozzarella KW-nya setelah tadi aku cetak, kemudian aku masukkan ke dalam freezer. Sekarang udah bisa digunakan. Saya akan mencoba membuat goreng mozzarella KW ya, karena kebetulan belum pernah bikin goreng mozzarella, jadi aku akan menggunakan bahan dengan keju mozzarella KW ini. Kita lihat nanti hasilnya ya, dia meleleh apa enggak. Kita potong-potong sembarang dulu nih kejunya, potong-potong sesuai selera aja ya. Nah, ini udah selesai dipotong-potong ya keju mozzarella KW-nya. Sekarang kita celupkan dulu nih ke dalam terigu yang sudah dicairkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir. Nah, ini udah selesai semua dikasih tepung panir, saatnya kita menggoreng ya. Nah, teman-teman, ini dia hasil mozzarella mozzarella goreng yang aku bikin dari mozzarella KW-nya. Nah, ini mozzarellanya bagus ya, meleleh kayak gini. Cuma ini udah sedikit hangat, jadi agak sedikit mengental, nggak meleleh-meleleh banget gitu. Tapi tadi di penggorengan ini udah meleleh ya, masih di penggorengan aja ini udah meleleh keluar-keluar. Bisa dilihat ada putih-putih itu di mangkuk. Jadi aku menyimpulkan bahwa mozzarella KW ini berhasil versi aku ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba silahkan dicoba karena ini bahannya simple banget, hanya 3 bahan. Semoga um, video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin jualan juga. Lebih baik bikin mozzarella KW seperti ini ya daripada beli lebih mahal. Jadi lebih baik bikin sendiri aja. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.